Lo cuma punya waktu 5 tahun sebelum dunia benar-benar berubah. Tonton video ini sampai habis atau lo akan menyesal di tahun 2030. Selamat datang di channel Frekologi. Lo tahu nggak, 5 tahun itu bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang sebentar. 5 tahun bisa jadi cuma sekedipan mata kalau hidup lo nggak banyak berubah. Tapi bisa juga jadi perjalanan luar biasa kalau lo emang bergerak. Kalau lo isi 5 tahun itu dengan keputusan-keputusan kecil yang konsisten, hasilnya bisa jauh banget dari titik awal. Sekarang coba deh lo tarik mundur hidup lo ke 5 tahun yang lalu. Tahun dimana mungkin lo baru masuk kuliah, atau mungkin masih kerja di tempat yang dulu bikin lo ngerasa stuck. Mungkin lo baru mulai ngerasain sakitnya ditolak perusahaan, atau lagi bingung banget arah hidup mau kemana. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, apa yang berubah? Banyak dari kita ngerasa, hidup gue gini-gini aja. Tapi sebenarnya dunia berubah cepat banget. Teknologi berubah gila-gilaan. Sekarang lo bisa bangun usaha dari kamar tidur doang. Sekarang lo bisa dapat duit dari bikin konten, ngajar online, bikin desain, jualan skill, bahkan jadi VTuber. Tapi kenapa ya meskipun dunia makin canggih, perasaan kita kadang masih stuck di tempat yang sama? Mungkin karena bukan dunia yang lambat, tapi kita yang terlalu nyaman buat nggak ikut lari. AI sekarang udah bukan cuma omongan doang. Dia udah masuk ke semua lini hidup, dari kasir di supermarket sampai customer service. Dulu lo mungkin ngeluh karena ngantri di bank. Sekarang mesin udah bisa nampung keluhan lo 24 jam nonstop. Tapi di balik semua kecanggihan itu, ada satu pertanyaan penting. Kalau mesin bisa gantiin kerja manusia, gue masih bisa apa? Ini pertanyaan yang wajar. Banyak orang juga ngerasain kekhawatiran yang sama. Takut kehilangan kerjaan, takut ketinggalan zaman, takut nggak punya keahlian yang dibutuhin pasar. Tapi, tunggu dulu. Bukannya perubahan itu emang udah hukum alam? Dari zaman kita masih kecil aja perubahan udah terjadi. Bedanya, waktu kecil kita lebih lentur. Kita belajar hal baru dengan antusias. Kita explore tanpa takut salah. Tapi makin gede kita malah makin takut gerak. Padahal perubahan bukan musuh. Dia itu sinyal. Kalau dunia berubah berarti ada sesuatu yang terbuka. Ada peluang. Masalahnya, kita udah terlalu terlatih untuk mikir pakai pola lama. Kita ngerasa, kalau kerja keras, dapat gaji, terus nabung, itu udah cukup. Padahal di luar sana, orang-orang yang bisa adaptasi lebih cepat, udah lari duluan ninggalin kita yang masih mikir, ini aman gak ya? Zaman sekarang lo gak cukup cuma jadi pemakai teknologi. Lo harus bisa jadi pencipta value dari teknologi itu. Bukan harus jago coding atau bikin robot, tapi setidaknya ngerti cara mainnya. Ngerti gimana caranya bikin konten yang nyambung ke orang. Ngerti gimana cara jual sesuatu di TikTok, atau bikin personal branding yang bikin lo dilihat. Value itu bukan cuma soal bikin produk, tapi soal seberapa besar dampak yang bisa lo kasih ke orang lain. Dan lucunya zaman sekarang lo nggak harus punya perusahaan dulu buat ngasih dampak. Lo cukup jadi satu akun yang konsisten berbagi hal bermakna. Lo bisa jadi voice over yang bikin orang nangis. Lo bisa jadi penulis skrip buat YouTube yang bikin orang mikir. Lo bisa jadi perekam audio belajar buat anak-anak difabel. Semuanya ada. Selama lo bisa nemu satu titik, lo bisa bantu orang lain gak? Karena selama lo bisa bantu, lo punya value. Sayangnya banyak orang yang keburu pesimis. Mereka ngerasa mereka gak punya cukup waktu, cukup modal, cukup skill. Tapi mereka lupa, waktu, modal, dan skill itu bisa dilatih. Kalau mereka mau gerak. 5 tahun ke depan bukan buat orang yang nungguin dunia jadi lebih baik, tapi buat mereka yang siap belajar, beradaptasi, dan nerima kenyataan kalau dunia memang gak akan nunggu. Dan kalau lo mikir 5 tahun itu terlalu cepat, ingat aja, 5 tahun lalu, lo bahkan belum tahu TikTok bakal ngubah cara dunia bekerja. Lo bahkan belum tahu istilah kayak ChatGPT atau AI voice cloning. Tapi lihat sekarang, dunia udah keseret sama arus itu. Pertanyaannya, lo masih di pinggir pantai nontonin orang berselancar, atau lo udah siap cebur dan belajar naik papan? Tentu aja gak semua orang punya privilege yang sama. Gak semua orang bisa langsung action, tapi semua orang bisa mulai dari pikirannya. Mulai dari ngurangin waktu buat scroll hal gak penting, mulai dari cari tahu hal baru yang bisa dimanfaatin, mulai dari nanya ke diri sendiri. Hari ini gue belajar apa? Hari ini gue bantu siapa? Karena kalau 5 tahun ke depan lo mau beda, gak cukup cuma berharap dunia jadi lebih baik. Lo sendiri yang harus lebih baik. Dan ini bukan berarti lo harus sukses besar. Enggak, tapi setidaknya, lo tahu lo gak berdiri di tempat yang sama. Lo tahu 5 tahun ke depan lo udah naik satu level dari hari ini. Entah dari cara lo ngomong, cara lo berpikir, atau cara lo nyari duit. Gue tahu banyak orang yang hari ini hidupnya berat.
Kerja serabutan, gak tahu mau jadi apa, insecure sama pencapaian orang. Tapi satu hal yang pasti, semua orang bisa berubah kalau dia mau belajar. Dan belajar itu sekarang bukan hal mahal. Lo bahkan bisa belajar hal yang dulu cuma ada di kampus, yang sekarang gratis di YouTube. Jadi gak ada alasan buat diam. Kadang kita terlalu mikir hidup ini harus sempurna dulu buat mulai. Padahal kuncinya bukan di situ. Kuncinya bukan mulai setelah lo siap. Tapi mulai dulu biar lo jadi siap. Lo gak akan pernah bisa adaptasi kalau lo gak pernah naruh diri lo ke tempat yang butuh adaptasi. 5 tahun itu bukan waktu buat nunggu, tapi buat nyiapin diri. Dan kalau 5 tahun ke belakang hidup lo belum banyak berubah, jangan nyalahin diri lo. Jangan juga nyalahin dunia. Tapi dari sekarang lo bisa mutusin mau bikin 5 tahun ke depan lo jadi kayak apa. Gak usah mimpi terlalu tinggi dulu, tapi pastiin lo jalan. 1 langkah kecil per hari lebih baik dari ratusan teori yang cuma lo pikirin. Karena dunia gak akan tanya seberapa keren ide lo, tapi seberapa jauh lo jalanin ide itu. Dan yang paling penting, lo gak harus jalan sendiri. Sekarang banyak komunitas, banyak orang yang punya keresahan sama, banyak yang mulai dari nol juga. Lo gak perlu jadi paling jago, cukup jadi orang yang mau terus tumbuh. Kita semua punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi yang ngebedain bukan jamnya, tapi isinya. Jadi kalau lo buka video ini dan masih dengerin sampai detik ini, itu artinya lo punya kesadaran kecil yang mungkin belum dimiliki orang lain. Bahwa 5 tahun itu bisa lo bentuk dari sekarang. Bukan dengan menunggu, tapi dengan bergerak. Dan saat orang lain 5 tahun ke depan masih sibuk nyalain keadaan, lo udah bisa senyum kecil karena lo tahu, lo gak cuma nonton perubahan, tapi ikut bikin perubahan itu terjadi. Pernah gak sih lo ngerasa capek kerja tapi gak ngerti capeknya itu buat apa? Bangun pagi, kerja 8 jam, gaji masuk, tapi tiap akhir bulan tetap mikir, kok uang gue kayak numpang lewat doang ya? Padahal, lo udah ngasih waktu terbaik lo tiap hari ke sistem yang bahkan gak lo punya. Lo kerja keras buat target perusahaan, tapi target pribadi lo bahkan gak lo inget lagi. Gue gak bilang kerja kantoran itu salah, sama sekali enggak. Tapi lo perlu tahu, lo itu sebenarnya punya aset yang nilainya jauh lebih besar dari gaji tetap. Aset itu namanya pikiran. Dan kalau lo bisa belajar mikir buat diri lo sendiri, itu titik awal lo buat jadi CEO di hidup lo sendiri. Dulu mungkin orang mikir CEO itu ya orang yang punya perusahaan gede, punya ruangan kaca, sekretaris, meja rapat. Tapi zaman sekarang, jadi CEO bukan soal tampilan luar, tapi soal cara lo ngatur hidup lo, cara lo ngatur energi lo, waktu lo, kebiasaan lo, sampai arah pikiran lo. Karena lo boleh aja sekarang belum punya tim, tapi selama lo bisa bangun sistem buat diri lo sendiri, lo nggak lagi cuma jalanin hidup, tapi lo lagi ngejalanin bisnis hidup. Coba bayangin diri lo kayak perusahaan. Misalnya lo adalah PT Bambang Jaya Abadi. Punya direktur utama, ya lo sendiri. Lo juga manajer keuangan, manajer emosi, bahkan customer service buat diri lo. Lo yang tentuin mau kerja jam berapa, tidur jam berapa, makan apa, belajar apa, buka HP berapa lama, semua lo yang atur. Lo mau perusahaan lo bertahan, atau pelan-pelan bangkrut? Sayangnya, banyak orang gak sadar kalau mereka sebenarnya udah lama ngejalanin hidup kayak karyawan. Tapi bukan karyawan dari tempat kerja, tapi karyawan dari ekspektasi orang, dari sistem, dari rutinitas yang udah kayak robot. Nunggu disuruh baru gerak, nunggu disuruh baru belajar, nunggu disuruh baru mikir. Padahal skill paling mahal zaman sekarang itu ya skill mikir. Gua nggak bercanda. Di laporan World Economic Forum, kemampuan berpikir kritis dan inisiatif masuk jajaran top skills yang paling dibutuhin di dunia kerja masa depan. Tapi masalahnya, kita jarang dilatih buat itu. Kita lebih sering diajarin buat taat aturan, taat prosedur, taat sistem. Tapi lupa gimana caranya nanya, ini bener gak sih buat gue? Makanya gue selalu bilang, lo bisa banget jadi CEO dari hidup lo sendiri, asal lo mau mulai mikir sendiri. Mikir sendiri itu bukan berarti harus tahu semua hal, tapi berani bertanya dan nyari tahu sendiri. Mikir sendiri itu bukan anti nurut, tapi ngerti kapan harus iya, kapan harus enggak. Mikir sendiri itu bukan jadi orang keras kepala, tapi jadi orang yang sadar kenapa dia ngelakuin sesuatu. Dan ini gak gampang, karena mikir itu melelahkan. Mikir itu seringnya gak instan. Lo harus rela baca, ngamatin, gagal, nyobain lagi. Tapi sekali lo bisa ngejalanin itu, lo bakal sadar. Hidup lo mulai lo kendalikan sendiri. Apalagi sekarang, udah banyak banget alat dan platform yang bisa bantu lo ngebangun diri. Lo bisa bikin channel YouTube, jualan online, bikin karya digital, bahkan sekadar jadi narator buat podcast. Tapi semua itu cuma bisa jalan kalau lo punya sistem berpikir. Bukan cuma ikut-ikutan. Bukan cuma karena orang lain juga lakuin. Sekarang itu bukan zamannya yang paling kuat yang menang, tapi yang paling adaptif.
yang bisa belajar paling cepat. Dan adaptif itu bukan soal IQ tinggi atau bakat luar biasa, tapi soal siapa yang mau terus belajar. Mau terus mikir, gue bisa naikin value gue dari mana ya? Mungkin dari cara lo komunikasi, mungkin dari cara lo bantu orang, mungkin dari cara lo nyambungin satu masalah ke solusi yang simple tapi impactful. Masalahnya, banyak dari kita keburu puas duluan. Baru bisa sedikit, udah ngerasa cukup. Baru dapat satu job, udah lupa belajar lagi. Baru dapat gaji tetap, udah males buka peluang lain. Padahal value kita nggak berhenti di satu titik, justru kayak otot makin sering dilatih makin kuat. Makanya sekarang gue mau nanya hal yang simple ke lo. Kalau lo diibaratkan sebagai sebuah perusahaan, apa sih produk utama lo? Apakah lo dikenal karena cara lo ngomong yang jujur dan tajam? Apakah lo dikenal karena kemampuan lo bikin orang ngerasa dimengerti? Apakah lo jago ngedit, nulis, ngajar, nyari solusi cepat? Itu semua bisa jadi aset kalau lo sadar dan mau asah terus. Tapi kalau lo nggak sadar, ya lo bakal terus kerja buat sistem orang lain tanpa pernah ngebangun sistem buat diri lo sendiri. Dan gini ya, nggak ada yang salah dengan jadi karyawan. Banyak banget orang yang justru sukses dan fulfilled dari situ. Tapi bedanya adalah, apakah lo kerja buat sistem atau lo kerja sambil bikin sistem? Karena karyawan yang punya mindset CEO, pasti beda cara jalan hidupnya. Dia nggak nunggu disuruh, dia nggak minta dimotivasi. Dia justru bawa solusi ke meja kerja. Dia upgrade dirinya di luar jam kerja. CEO hidup itu bukan soal lo jadi bos dari orang lain, tapi jadi bos buat diri sendiri. Berani bilang gue salah waktu lo memang salah. Berani istirahat bukan karena lo males, tapi karena lo tahu ritme kerja yang sehat itu penting buat jangka panjang. Berani nolak project bukan karena lo sombong, tapi karena lo ngerti value lo dan waktu lo. Itu semua adalah mentalitas CEO yang sebenarnya bisa dipunya siapapun, gak peduli latar belakang lo apa. Dan satu hal lagi, yang sering banget dilupain jadi CEO, dari hidup lo juga berarti lo harus siap bertanggung jawab. Gak bisa nyalahin terus sistem, gak bisa nyalahin terus bos, gak bisa nyalahin terus dunia. Karena hidup ini gak ada SOP tetap, gak ada job desk yang dijelasin dari awal. Lo yang nyusun, lo yang bikin, dan lo juga yang nikmatin atau nanggung akibatnya. Makanya lo butuh satu hal penting, kejelasan arah. Lo mau dibawa kemana sih? Karena hidup tanpa arah itu capek. Serius, lo kerja tiap hari, tapi nggak tahu buat apa. Lo belajar, tapi nggak tahu mau dipakai buat apa. Lo bangun pagi, tapi nggak tahu kenapa harus semangat. Lama-lama lo ngerasa hampa, dan akhirnya lo cari pelarian ke hal-hal yang bikin lo makin jauh dari inti lo sendiri. Tapi begitu lo punya arah, semuanya jadi lebih ringan. Capek jadi punya makna, gagal jadi bahan evaluasi, kritik jadi masukan bukan serangan. Gue tahu nggak semua orang punya lingkungan yang mendukung. Ada yang di rumahnya nggak pernah diajarin mimpi tinggi. Ada yang di circle-nya malah diketawain kalau ngomong soal visi. Tapi di titik ini lo harus tahu, nggak semua orang bisa ngerti jalan lo. Tapi bukan berarti lo harus nurutin jalan mereka. Lo bisa banget bangun perusahaan hidup lo sendiri dari bawah. Mulai dari ngatur tidur, mulai dari ngatur konsumsi konten, mulai dari baca buku 1 halaman sehari, mulai dari nyari komunitas yang sehat, mulai dari nyoba nulis ide-ide kecil yang sering numpang lewat di kepala lo. Gak perlu langsung keren, tapi mulai dulu pelan-pelan. Karena CEO yang hebat itu gak dilahirkan. Mereka dibentuk dari habit kecil, dari pola pikir, dari kegagalan yang gak bikin mereka berhenti, dari cara mereka mikir ulang setiap strategi hidup. Nugget terakhir, ingat satu hal penting. Lo bisa jadi CEO dari hidup lo sendiri kalau lo berani mikir sendiri. Kalau lo udah mikir sendiri, lama-lama lo bisa ngatur sendiri. Kalau lo udah bisa ngatur sendiri, lo bisa bertanggung jawab sendiri. Dan begitu lo bisa tanggung jawab sendiri, lo udah beda jauh dari kebanyakan orang yang masih nungguin dunia ngasih mereka arah. Sekarang tinggal satu pertanyaan kecil. Lo mau jadi karyawan dari hidup lo sendiri? Atau lo mau jadi CEO yang beneran megang kendali? Jawabannya nggak perlu keras-keras, cukup di dalam hati. Tapi pastiin langkah lo yang ngomong lebih lantang daripada omongan siapapun. Lo sadar nggak sih galau itu capek? Marah tuh makan tenaga. Dan sedih, ya ampun bisa bikin lo nggak ngapa-ngapain seharian. Tapi anehnya, kita tuh sering banget betah di perasaan itu. Kayak, lo tahu rasanya nggak enak, tapi lo tetap aja scroll-scroll story mantan, dengerin playlist mellow, atau nulis status sok puitis yang isinya cuma kode buat orang yang bahkan udah nggak peduli lagi. Sebenarnya bukan salah perasaan itu. Marah kalau kecewa itu semua manusiawi. Tapi masalahnya, energi gede dari emosi itu sering kebuang percuma. Lo punya bensin tapi lo malah matiin mesinnya. Ujung-ujungnya lo cuma duduk di tempat, nunggu waktu yang katanya bakal nyembuhin segalanya,
Padahal nggak ada perubahan juga kalau lo nggak ngapa-ngapain. Lo tahu nggak, orang-orang yang kelihatan paling tenang hari ini, bisa jadi dulunya adalah orang yang pernah patah parah, tapi bedanya mereka nggak diam di situ. Mereka nggak stuck di fase mengasihani diri sendiri. Mereka ngebelokin rasa sakit jadi arah. Nggak langsung jadi pemenang juga sih, tapi at least mereka jalan. Dan dari situ semuanya mulai bergerak. Gue nggak asal ngomong. Ini udah jadi prinsip yang bahkan dipakai di psikologi klinis sama atlet-atlet profesional. Namanya emotional transmutation. Lo ambil energi dari satu perasaan, entah itu marah, kecewa, sakit hati, dan lo arahkan ke aktivitas lain yang produktif. Nggak langsung hilang rasa sakitnya, tapi pelan-pelan ada saluran buat ngelepasin, dan lo nggak merasa powerless lagi. Contoh paling sederhana ya, orang yang baru putus dan mendadak jadi rajin nge-gym. Lo pikir kenapa banyak yang kayak gitu? Karena waktu lo kehilangan sesuatu yang penting, ada kekosongan besar di dalam diri lo. Nah, kalau lo bisa isi kekosongan itu dengan gerakan, bukan keluhan, lo akan merasa punya kendali lagi, sekecil apapun itu. Tapi kalau lo isi dengan overthinking, drama, atau maraton konten galau di TikTok yang isinya cuma, cinta nggak harus memiliki, ya. Jangan heran kalau energi lo makin tiris dan arah hidup lo makin kabur, karena yang lo konsumsi tiap hari itu ikut ngebentuk mindset lo. Dan kalau yang masuk cuma keluhan dan kesedihan, ya isi kepala lo juga begitu terus. Lo makin baper, makin males gerak, dan makin ngarep orang yang udah pergi buat balik lagi. Padahal dunia tuh nggak nungguin lo selesai galau. Dunia jalan terus. Yang kemarin ninggalin lo mungkin udah nikah. Yang pernah ngeremehin lo udah nggak inget pernah ngomong apa. Tapi lo masih di situ-situ aja mikir, kenapa sih gue nggak cukup buat dia? Please deh, cukupin buat diri lo sendiri dulu. Lo nggak butuh buktiin apa-apa ke orang yang ninggalin. Buktiin ke lo sendiri dulu bahwa lo bisa jalan terus tanpa mereka. Bahwa lo bisa jadi versi yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih sadar. Bukan karena lo dendam, tapi karena lo respect sama diri lo sendiri. Gue tahu ini nggak semudah teori. Lo butuh proses, butuh waktu. Tapi kalau lo nggak mulai hari ini, kapan lo mau belajar ngelola luka jadi kekuatan? Emosi itu kayak air deras. Bisa lo pakai buat ngerusak, bisa lo pakai buat ngerakin turbin. Lo pilih mana? Kalau lo lagi ngerasa disia-siain, dipandang remeh, atau ditinggal tanpa alasan, pakai itu. Jadikan itu bahan bakar. Anggap aja semua ejekan itu jadi tangga. Bukan buat balas dendam, tapi buat naik lebih tinggi. Dan makin tinggi lo naik, makin kecil suara-suara itu terdengar. Gue inget banget ada cerita soal seorang petinju. Dia patah hati parah. Ceweknya selingkuh, ninggalin dia pas dia lagi jatuh. Sakit banget, tapi dia nggak pakai itu buat nyalahin dunia. Dia latih diri, latihan keras, nahan diri buat nggak cari pelarian. Dan beberapa tahun kemudian dia juara nasional. Sekarang, ceweknya minta balikan, tapi dia udah beda. Dia udah sadar, dia nggak butuh divalidasiin orang yang ninggalin dia waktu dia lagi hancur. Karena satu hal yang pasti, nggak semua orang kuat jalan sama lo waktu lo di dasar. Tapi lo harus jadi orang yang bisa nyeret diri lo sendiri ke atas. Dan ini bukan cuma soal cinta. Banyak banget anak muda yang ngerasa diremehkan karena status sosial, karena nggak punya uang, karena orang tuanya biasa aja, atau karena nggak kuliah di kampus top. Padahal semua itu bukan penentu masa depan. Penentu masa depan itu bukan dari mana lo mulai, tapi seberapa keras lo gerak dari titik awal itu. Gue tahu lo capek, gue tahu lo kadang ngerasa ngapain sih usaha. Toh hidup gini-gini aja. Tapi percayalah, rasa capek lo hari ini akan punya arti kalau lo tahu itu lo lakuin buat siapa. Kalau lo punya alasan yang kuat, lo nggak akan berhenti cuman karena lagi jatuh. Lo akan belajar bangkit walau perlahan. Masalahnya kita sering nyari pelarian yang salah. Ketika sedih, kita nyari distraksi, bukan arah. Scroll medsos, binge-watching series, curhat sama orang yang bahkan gak ngerti. Semua itu kayak ngebalur luka pakai tisu. Mungkin bisa bikin lo lupa sebentar, tapi gak nyembuhin apa-apa. Coba lo mulai ganti pelariannya. Kalau lo marah, coba lari beneran. Kayak literally lari pagi. Ngeluarin keringat, ngerasa deg-degan karena fisik lo dipaksa bangkit. Kalau lo sedih, coba nulis. Luapin semuanya, biar gak numpuk di kepala. Kalau lo kecewa, coba belajar hal baru. Coding kayak desain kayak atau apapun yang bisa bikin lo punya skill baru. Biar nanti ketika hidup lo pelan-pelan naik, lo punya sesuatu buat dibanggain. Bukan sekadar luka yang gak sembuh-sembuh. Ingat, orang-orang besar itu gak pernah lahir dari zona nyaman. Mereka justru lahir dari tekanan, dari rasa ingin membuktikan bahwa mereka layak, dari rasa lapar yang gak bisa dijelasin. Kecuali lo pernah ada di posisi itu, rasa lapar buat jadi sesuatu yang berarti, bukan buat pamer, tapi buat hidup dengan tenang karena lo tahu lo udah cukup kuat buat berdiri sendiri.
Dan lo tahu nggak apa yang paling keren dari proses ini? Yaitu saat lo nggak nyari validasi lagi dari siapa-siapa. Saat lo nggak butuh pengakuan dari orang yang dulu ngeremehin lo. Karena lo udah tahu siapa lo. Dan rasa itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa diminta. Itu harus lo bangun sendiri dari dalam. Sampai akhirnya suatu hari lo ngaca dan lo bilang, gue bangga sama diri gue sendiri. Gue tahu ini bukan perjalanan pendek. Tapi kalau lo udah sampai titik itu, lo nggak bakal mau balik lagi ke versi lama lo. Versi yang galau berkepanjangan. Versi yang ngarep orang lain nyelamatin lo. Karena sekarang lo udah ngerti, lo sendiri adalah penyelamat buat hidup lo. Jadi ya, lo boleh marah, lo boleh sedih, lo boleh kecewa. Tapi jangan berhenti di situ. Ubah semua itu jadi bensin. Karena bensin itu cuma bakal bikin lo meledak kalau lo nggak punya arah. Tapi kalau lo punya arah, bensin itu yang bakal bikin lo lari lebih kencang dari siapapun yang pernah ngeremehin lo. Gue nggak mau lo tonton video ini sambil rebahan dan selesai tanpa refleksi. Gue pengen lo ambil waktu 5 menit buat nulis. Gue pengen jadi siapa 5 tahun dari sekarang. Karena semua orang bisa ngeluh, semua orang bisa baper, semua orang bisa nyalahin pemerintah, orang tua, mantan, bahkan algoritma. Tapi nggak semua orang mau ambil tanggung jawab buat bangun diri sendiri. Tapi kalau lo nonton sampai sini, gue yakin satu hal. Lo bukan orang biasa. Lo punya kesempatan yang nggak semua orang ambil. Kesempatan buat berpikir sendiri. Dan itu adalah langkah pertama menuju hidup yang luar biasa. Kalau lo merasa narasi ini ngena, jangan lupa tinggalkan jejak di komentar. Gue pengen tahu siapa lo hari ini, dan siapa lo pengen jadi 5 tahun lagi. Kita semua lagi lari di track masing-masing, tapi nggak ada salahnya sesekali saling nyemangatin di tengah jalan. Terakhir, jangan lupa share ke orang terdekatmu. Like, komen, dan subscribe karena kebaikan akan selalu mengalir di jalannya.